Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradah kita masih dikesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan ibadah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan yang masuk kita di dalamnya, yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Abu Karom dari Dr. Nassim Adam selalu kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang cara pelaksanaan sahur. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu Allah, yaitu bulan Ramadan. Di dalamnya ada sahur Ramadan. Jika seseorang menyambut tamu agung, menyambut momen atau menyambut sesuatu yang menggembirakan, tentu ia akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Apakah kita sudah siap untuk menyambut tamu Allah? Siap? Alhamdulillah. Siapnya siapkan. Demikian juga seseorang yang akan menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Cara terbaik untuk menyambut Ramadan adalah dengan ikhlas, yaitu belajar lagi hal terkait dengan Ramadan. Kerinduan kami pada bulan Ramadan, kerinduan yang tidak ada bandingannya. Lapar kami, haus kami, bacaan Al-Quran, tarawih berbarengan, zakat dan sedekah dalam uhuah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, yaitu yang sering kita baca yang setiap tahun setiap hari. Yaitu surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyeru kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak kecil, disuruh oleh Allah. Apa suruh Allah? Yaitu untuk melaksanakan ibadah sahur pada bulan Ramadan. Kenapa Allah menyuruh melaksanakan sahur di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan Allah. Sahur secara etimologi bermakna menahan diri dari sesuatu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut definisi ahli fikih, sahur adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan hubungan intim seks pada siang hari disertai dengan niat. Akan membatalkan sahur teh tirunya. Kahiji naon cenah? Makan. Kedua minum. Katilu
hubungan suami istri. Kade hubungan suami istri ya tak di mana untuk menang siang hari penting menang tuh sama orang dulu terserah Allah ya di luar dulu malam-malam asalkan ulas kita untuk kasih tesian dan sebagainya. Karena ini banyak orang yang berpuasa tapi tidak jadi pahala puasa. Terus bagaimana hadis Nabi yang diriatkan oleh At-Tabrani, rubba shaimin haduhu min siyamil ju'an wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak ada pahala puasa, hanya lapar dan dahaga aja. Kenapa gitu? Kena puasa nantinya sebelum ngomong ke batu rusak puasa nanti batal puasa mah anu batal puasa mati tadinya batal puasa nanti itu jadi pahala. Agar hikmah saum ini bisa kita raih, kita harus memahami teknik pelaksanaan saum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru 1 tahun orang berpuasanya bulan Ramadan artinya akhirnya ketemu Ramadan tadi kurang siapkan teknik nanti ke rumah aja. Pertama tabir apa tabir lah pohon ini kan ya dulu beberapa hari tadi berulangnya. Tabir artinya mempersiapkan diri pada malam hari untuk melakukan sesuatu esok hari. Jadi itu namanya tabir. Tabir sering disamakan dengannya Rasulullah SAW merintahkan agar tabir niat pada malam harinya untuk melakukan saum pada esok harinya. Hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 2333, hadis yang Ibnu Majah nomor hadis 1700, hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2454. Malam yubat siyama qabla al-fajr pada siang malam. Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada puasanya. Doanya. Jadi orang berniatnya di malam hari berpuasa wajib ya. Tidak ada puasa. Itu hadis jelas. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yujmi asyama qabla al-fajr fa'asyabalah." Barang siapa yang belum berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hujaimah dan Bayhaqi. Kumaha cenah niat teh? Ada orang bisa diucapkan esoknya, esok diucapkan itu kan? Kali dah hati orang pada terkumpul gitu nya. Nah memang kalau niat itu udah mati, tapi kita harus tahu ya. Seperti kita mau ke Jakarta, niat ke Jakarta harus mempersiapkan diri. Mereka karena travel, mereka nabis, mereka nadapi kan itu jam benernya. Jam berapa berangkat? Nah, subuh, maghrib atau bagaimana? Dah siapa tuh? Nah niat juga itu tadi tuh. Nah kurang tanah 1 tahun. Baru niatnya ayeuna insyaallah tahu itu nu biasa we nawaitu sauma qadir an adai fardhu sahri ramadana hadis sanati lillah ta'ala. Apa? Sok mana? Nawaitu sauma qadir an adai fardhu sahri hadis sanati. Jika sudah apanya pohon deui namanya. Atau kieu we saya puasa Arab puasa sunnah niat puasa apa esok tahun ini karena Allah Ta'ala kaci teh sendirinya niat ambil puasa apa esok bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Tapi dalam hati orang hati kalau kadang-kadang kurang niatnya sepoho kamu bahasa di Quran tanggal 21 tanggal 22 sampai tanggal akhir Ramadan sepoho teteh sebelum tahun belanja kamaran kapasan bang kamu gitu ya masuk belanja kan kemarin balik belum katanya sibuk yang kue rumah tahu katanya atau mau kan kata taraweh coba tinggal yakin bukti itu ada di antara 21 sampai tanggal 30 masjid mulai murah tanggal 1 sampai tanggal 20 masjid masih penuh. Malah kita kan dibagi dua, ada yang di masjid untuk bapak-bapak, ada yang di madrasah untuk ibu-ibu. Ke setengah 20 balik kembali ke masjid, kurang kekurangan, jamaah. Ayo begitu? Ya. Di mana?
Jadi orang yang puasa teh naon? Awaitu shaum godin ada dari padu sahri Ramadan hadis sanati nilai saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan padu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Apanya? Insyaallah. Tak lantaran dosa ya. Niat 1 bulan. Boleh kaji niat 1 bulannya. Nah, tapi di awal Ramadan rumah caranya akhirnya nanti nawaitu shaum sahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Sengaja saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Udah mengewek sunahnya, orang sunah niat ambil puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Tak kaji, tapi jangan dia lah. Dia mah udah setengah 15 baru bersahabat. Nawaitu shaum Ramadan bulan Ramadan 1 tahun gitu ya. Nah, dimulainya subhanallah. Yang kedua, teknik cara melaksanakan sahur itu adalah sahur, bukan sahur. Ayah kan mendengar bukurnya, ingat kalau alhamdulillah RW Pak 11, kalau jam 3 ke jam 2, bari bukur ingat sahur. Yang pernah gitu nggak dengar? Nah, sahur bukan sahur, tapi sahur, bukan sahur. Ya subhanallah, kurang lupa saya sudah letaknya sekali awal itu sahur harusnya sahur gitu kan, sahur sebenarnya Tuhannya. Kita dianjurkan untuk sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Ini berlaku untuk sahur wajib ataupun sahur sunnah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan tubuh dalam menjalani sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasaharu fa inna bisahuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Tuh keuntungan bagi orang yang sahur, ketika sahur ada barokah di dalam sahur tersebut. Maka jangan ditinggalkan sahur itu. Ya, walaupun orang seorang sahur, Ismail sahur, gitunya subhanallah. Saya sering Allahumma paksakeun wa keureukeun tah dirasakeun di sahur. Alhamdulillah masjid Muhajirin mulai tanggal 20-nya sampai akhir Ramadan ada sahur bersama. Alhamdulillah pesertanya banyak, dinya gitu ya. Alhamdulillah sampai tidurnya, sampai baca Al-Qur'an, sampai zikir alhamdulillah. Subhanallah. Dia hadis yang lain as-sahuru aqlatu barakatun malataku walau ayat rohu ahadakum jara'ata imanin fa'innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahirin. Sahur adalah rahmat berkah, maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian pernah meneguk seteguk air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat di dalam sahur selain ada barokah ya, walaupun dengan meminum seteguk air, malah didoakan oleh Allah membaca sholawat dan para malaikat membacakan sholawat kepada orang-orang yang sahur. Begitu hebatnya sahur tersebut, tidak dimiliki oleh agama lain kecuali agama Islam. Karena perbedaan antara sahur Yahudi dan Nasrani adalah sahur. Ya, jelas perbedaan antara kaum Islam dengan Yahudi dan Nasrani adalah sahur. Bagaimana bunyi hadisnya? Pas rumah baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlahus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jadi apakah orang Nasrani Yahudi sahur? Puasa? Saya punya teman Nasrani, kita tak coba misalnya ada sekarang bulan Ramadan sahur, kata dia di agama dia sudah sahur, tidak ada sahur. Tapi kamu tidak boleh berbicara terus di dalam agama Muslim, tidak boleh bicara sahur selama maghrib terus tidak boleh bicara. Lalu penting. Lalu diulang maka boleh bicara itunya, tapi ulang lebih lebih sebenarnya. Yang ketiga, teknik pelaksanaan sahur itu adalah imsak. Imsak artinya menahan diri dari hal yang membatalkan
makan, minum, dan hubungan intim, hubungan di malam hingga terbenam matahari waktu maghrib, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 187. Allah berfirman, "Fal ana basyiruna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail." Fal ana basyiruna, maka sekarang campurlah mereka, maksudnya campurlah istri mereka dan masing-masing kita. Wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Wa kulu wasrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih minal khaytil aswadi dan benang hitam minal fajri, yaitu fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Nah, jadi ketika kita sahur disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala benang, ketika benang dan fajar adalah benang putih, ketika malam adalah benang hitam. Nah, itu boleh melaksanakan sebagaimana yang perintahkan Allah, itu makan minum hubungan suami istri anu teu meunang teh, yaitu di waktu siang. Gitu katanya. Subhanallah ya. Diharapkan bagimu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istrimu. Ada dengan istri batur bertemu ya. Kan ya, bukan dihalalkan bercampur dengan istri. Nah, istri gitu, istri yang mana? Suami istri harus sah dinikah kurang. Menandang tadi dia kurang bercampur malam hari. Dosa zina berarti kan. Subhanallah tete. Semua hal yang dihalalkan, makan, minum, dan mencampuri istri hingga saat isya atau tidur. Setelah bangun tidur, semuanya diharapkan. Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah sholat isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan, yaitu ayat 187 yang saya bacakan tadi. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan, sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, untuk memulai puasa. Kayaknya karena disuruh oleh Allah makan minum, ya, hubungan suami, begitu maghrib makan segala dimakan, begitu taraweh keberkahan tidur, ayo begitunya. Kemudian apa ada terasa tuh segala yang terbuka, yang terbuka begitu buka, akhirnya sholat taraweh dan isya kasuburan. Tanya subhanallah, ulah berarti baru nanti kain nama masih kayak gitu. Subhanallah ya, tanya janganlah sederhana aja, subhanallah ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Yang keempat, menjauhi kemaksiatan. Sahur merupakan latihan pengendalian nafsu. Orang yang sahur namun tidak mampu menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan maksiat seperti bohong ya, gosip gitu ya, menghina orang lain, mengejek orang lain, mengurangi ibadah puasanya. Lamun urangnya ada kalau bapak lihat padi sawah, ada yang duduk itu buahnya, ada yang acungkan anu puasanya sok ngomongkeun baturnya, gosip, segala menghina orang lain, segala rupa teh seperti anu masuk. Jadi puasa nama kacau dan gitu. Tapi anu puasa duduk seperti pagi tadinya, teh kan ketika puasa dia berpikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menjalankan tasbih, tahmid, terus ya. Mulut ini dijaga. Ya subhanallah, hati-hati dan puasa ini subhanallah ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1903, "Man yaqul qaulun zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyadama mahu sarau." Barang siapa yang tidak
siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi Allah terbutuh. Kalau aku berkata dusta mengamalkannya, puasanya butuh. Jadi harus perbaiki puasa kita ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, laisa siyama min akli wasyarabi innama siyamu min alwi wal qas. Fa in istama anakum au jala alaika faqul inni shaimun laisa siyamu min akli wasyarabi. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa bukan menahan makan dan minum saja, dan kebanyakan orang menahan makan dan minum saja nya puasa kayak subhanallah. Tapi innama siyamu minal lagwi wal qas. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan ragu dan lepas. Pain sabaka ahadu au jahlu alaika, apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat musyrik atau mengajak berkelahi kepada kita, nah, faqul, katakanlah padanya, inni shaimun, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hakim. Yang kelima, menyegerakan iftar. Teknik puasa itu yang kelima, menyegerakan iftar. Apabila ada maghrib tiba, kita dianjurkan untuk menyegerakan iftar, berbuka puasa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang menyegerakan iftar senantiasa berada dalam kebaikan. La yajalun nasu fi khairin ma'ajalul fitra muttafaqun. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat muttafaqun. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya hadis sahih. Jadi orang sholat dulu, makan dulu, berbuka dulu. Ketika ada maghrib datang nih, nah ada buka dulu. Kumaha cenah orang di Batu, ada di Surabaya, gitunya buka dulu atau tetap sahur. Ya gitu. Ketika ada di Surabaya nih, orang di Bandung gitu, ada di Surabaya dan biasanya cari-cari ke Bandung ada. Udah tanya di kapan ada harus buka perutnya ada di Surabaya. Nah, pulang di Bandung buka apa? Tidak tahu orang di Bandung. Itu subhanallah gitu. Ada yang bertanya, ibu-ibu kan bertanya masih ya. Jadi cenah lamun ayeuna ada di orang lain ada di Masjid Muhajirin can ada. Cumana dipakai Masjid Muhajirin mereka. Kemana paliknya? Lamun di orang lain sudah ada di Masjid Muhajirin baliknya. Apabila di Masjid Muhajirin sudah belum ada, nah di masjid lain sudah ada, maka yang dipakai Masjid Muhajirin aja susah. Kenapa? Karena kita punya pimpinan yang tanggung jawab pimpinan. Lamun ayeuna telat ada, tanggung jawab pimpinan. Ya, lagi itu subhanallah. Lamun ayeuna orang lain pada ada, nah kita belum ada. Orang macam-macam ada. Masjid Muhajirin sudah ada, di orang lain 3 menit lagi sudah kurang ada. Rumah pakai Masjid Muhajirin, kenapa kurang? Tanggung jawab pemimpin kan udah dibantu orang tadi. Terus dia udah sholatnya kan lingkungan udah ya. Ulang mereka dengan adat di mana? Masjid datang ke masjidnya. Nah, datang ke masjid sholat berjamaah jadi orang lain belum ada. Aku coba tahu adatnya. Makanya hati-hati adatnya. Hati-hati jangan sampai dia benar-benar waktu di bulan lagi cara waktu harus ada gitu. Ayo gitu. Ulah dia udah tepat waktu ya sebenarnya kan ada doa. Seperti ini. Kita melaksanakan ibadah haji belum waktu ibadah haji kasih sarwa kalau kurang sholat dulu jam 11 kasih kalau kurang sholat dulu kurang 5 menit kasih pasti nanti berangkat ada harga sudah duluan gitu deh kurang 5 menit dosa nggak boleh tetap harus waktu gitu nya. Yang terakhir
doa berbuka puasa. Ya. Ada sejumlah hadis tentang doa berbuka sahur. Ya. Banyak hadisnya, banyak caranya. Silakan mana yang bisa, yang mampu, yang dikuasai apa. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Boleh? Boleh, silakan. Tidak masalah gitu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Boleh. Nah, doa ini merupakan bagian dari hadis dengan redaksi lengkap sebagai berikut. An Mu'adz bin Jabal, innahu balughu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya bahwa sesungguhnya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa bila membacakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Boleh, silakan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Silakan pilihannya. Jadi untuk aku harus gitu saja. Mana yang bisa, mana yang ambil gitu ya. Ada yang ambil sahih gitu ya. Dalam berbuka puasa, ya, sebelum buka puasa doa dulu gitu ya. Nah, dahaban doma'u wa batolatil ruku wa batalil ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku, telah basahlah tenggorokan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Adapun doa yang lain yang merupakan asal dari perkataan Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, boleh begini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Ya Allah, aku mohon rahmatmu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya aku mengampuniku. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 1753. Hadirin luar hadirat yang saya muliakan, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dalam melaksanakan ibadah sahur tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin hamidum majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa saltaslimu minhu bi taqwa. Ya Allah, ya Maha Pengasih Maha Penyayang, kepada bulan Ramadan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami. Allahumma akhillu alaina bil yamni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Nurul Zakaria. Mudah